guys, I hope that you guys are healthy in the midst of this pandemic. Okay, today I want to share about confusing word. What is that? Nah, untuk menemani kalian yang sekarang sedang sekolah online atau work from home, di sini saya akan membuat video tentang confusing word. Apa sih pengertian confusing word itu sendiri? Nah, jika kita telaah katanya satu persatu, confusing word itu artinya confusing. Confusing sendiri artinya membingungkan, sedangkan word itu artinya kata. Nah, dari situ kita sudah tahu apa sih confusing word itu, yaitu kata-kata yang membingungkan. Membingungkan seperti apa sih? Nah, biasanya kata-kata ini membuat bingung saat kita mengartikan kata ataupun saat proses listening atau kita mendengarkan sebuah kata dan kalimat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan si kata-kata tersebut masuk ke dalam confusing word. Apa saja sih hal tersebut? Check this out. Pertama, yaitu ada kata yang memiliki arti yang sama namun penggunaannya berbeda. Apa saja ya? Ya, contohnya yang pertama yaitu ada between dan juga among. Nah, untuk kalian para pecinta game Among Us pasti sudah tidak asing lagi dengan kata among ini. Tapi ternyata among dan between itu artinya berbeda. Kenapa ya? Oke, untuk artinya sendiri, between dan among itu artinya sama-sama di antara. Tapi untuk between artinya yaitu di antara dua hal atau dua orang. Nah, sedangkan among itu artinya di antara banyak hal. Jelas-jelas berbeda ya. Nah, biar kalian gak pusing, aku bakal ngasih contoh kalimat antara between dan juga among. Oke, untuk contoh kalimat between, di sini contohnya I have to choose between a book and a bag. Nah, di sini udah jelas ya, kita nggak boleh pakai among karena di situ artinya di antara a book dan juga a bag. Jadi di antara dua hal. Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah kalimat dengan pilihan dua hal, kalian harus memakai between. Nggak boleh pakai among karena between digunakan untuk di antara dua hal atau dua benda atau dua orang. Nah, kemudian di sini ada contoh kalimat untuk kata among. Jessica is the smartest student among the student in my school. Nah, di sini udah jelas ya pakainya among karena artinya sendiri Jessica adalah murid yang paling pintar di antara murid di sekolahku. Jadi kenapa pakai among? Karena di sekolah itu kan banyak siswa, jadi bukan hanya dua orang. Maka di sini kita memakai among, bukan between. Seperti itu, teman-teman. Faktor kedua yang menyebabkan kata-kata itu bisa masuk ke dalam confusing word, yaitu kata yang memiliki pengucapan yang sama namun berbeda penulisan. Apa saja ya contohnya? Oke, yang pertama ada here dan juga here. Apa bedanya ya? Jelas-jelas berbeda karena penulisannya pun berbeda, hanya pengucapannya saja yang sama. Nah, untuk kata yang pertama yaitu ada kata hear atau artinya mendengar. Sedangkan kata yang kedua yaitu here, artinya di sini. Jelas-jelas berbeda ya. Nah, biar kalian gak bingung, aku akan ngasih contoh kalimatnya nih. Yang pertama, untuk kata hear yang mendengar, yaitu ada kalimat do you hear me, Nina? Do you hear me, Nina? Apakah kamu mendengarku, Nina? Nah, untuk contoh kalimat yang kedua yaitu here bermakna di sini,
yaitu I am here with you. I am here with you. Aku di sini bersamamu. Untuk contoh yang kedua, yaitu ada kata blue dan juga blue. Blue bermakna warna biru, dan yang satunya lagi blue bermakna meniup. Berbeda sekali ya. Oke, di sini aku bakal ngasih contoh kalimat lagi supaya kalian gak bingung. Yang pertama yaitu contoh kalimat untuk kata blue untuk warna biru. The girl who wore blue skirt is my sister. Perempuan yang menggunakan rok berwarna biru itu adalah saudara perempuanku. Nah, untuk kalimat dengan kata blue meniup, yaitu contoh kalimatnya they blew the candle together. Mereka meniup lilinnya bersama. Oke, itu tadi dua hal yang mempengaruhi kata-kata masuk ke dalam confusing word. Kemudian ada yang terakhir, yaitu memiliki penulisan yang hampir sama. Apa saja sih kata-katanya? Check this out. Yang pertama ada advice dan juga advice. Beda satu huruf aja ya. Nah, advice ini artinya sendiri adalah saran, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Advice yang ini itu memiliki arti saran yang digunakan ketika menerima saran dari orang lain. Sedangkan untuk kata advice yang ini yaitu bermakna saran yang digunakan ketika kita memberi saran untuk orang lain. Nah, biar nggak bingung, aku kasih contoh kalimatnya ya. Untuk kata advice yang ini, contoh kalimatnya yaitu the advice you gave to me was so useful. Saran yang kamu berikan kepadaku sangat berguna. Jadi kita makanya kata advice yang ini ya. Nah, untuk kalimat selanjutnya yaitu dengan kata advice. Contoh kalimatnya yaitu my dad advised me to live with economically. Ayahku menyarankanku untuk hidup secara hemat. Nah, jelas-jelas berbeda ya. Nah, jadi itu dia teman-teman 3 hal yang membuat kenapa kata-kata tersebut bisa masuk ke dalam confusing word. Kita ulas lagi ya. Yang pertama, karena kata-kata tersebut memiliki arti yang mirip namun penggunaannya berbeda. Contohnya yaitu ada kata between dan juga among. Dan yang kedua yaitu karena kata tersebut memiliki pengucapan yang sama namun berbeda penulisan. Contoh katanya yaitu here dan juga here, blue dan juga blue. Dan yang terakhir yaitu kata yang memiliki penulisan yang hampir sama. Contoh katanya yaitu advice dan juga advice. Oke teman-teman, kita udah belajar mengenai apa itu confusing word, contoh katanya, dan juga contoh kalimatnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi terutama untuk kalian yang sekarang ini sedang sekolah online atau kuliah online maupun yang sedang work from home. Semoga video ini bisa membantu untuk kalian semua di sana ya. Oke teman-teman, kita udah belajar mengenai apa itu confusing word, contoh katanya, dan juga contoh kalimatnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel English Education 18 supaya kita bisa terus tetap post dan share tentang pembelajaran seputar bahasa Inggris. Okay, thanks for watching. Don't forget to smile and see you on the next video. Bye bye.